Oke, perkenalkan nama saya Solikin, nomor induk mahasiswa 2024 06 000026, jurusan Hukum dari Universitas Siber Muhammadiyah. Kali ini sesuai dengan tugas dari dosen untuk membuat paparan, ya. Nah, sekarang saya akan membuat paparan dengan judul penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat menurut hukum laut internasional. Nah, lanjut. Saya akan memberikan pengantar sebuah permasalahan dari kasus tersebut, ya. Blok Ambalat adalah wilayah laut seluas sekitar 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi, dekat perbatasan antara Kalimantan Timur, Indonesia, dan Sabah, Malaysia. Secara geografis, kawasan ini berada di ujung utara Kalimantan, tepatnya di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Diperkirakan cadangan migas di Blok Ambalat bisa dimanfaatkan selama 30 tahun ke depan, menurut majalah Tempo tahun 2025. Kali ini saya akan memaparkan terkait sejarah singkat dari kasus ini, ya. Indonesia dan Malaysia masing-masing sedang melakukan penelitian untuk mengetahui landas kontingen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Di tengah penelitian tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi Ambalat. Lebih lanjut, pada 27 Oktober, tepatnya di tahun 1963, ditandatangani perjanjian tapal batas landas kontingen Indonesia-Malaysia yang disebutkan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Sejak saat itu, konflik antara Indonesia dan Malaysia mulai memanas, khususnya pada tahun 1979. Ketika Malaysia mengingkari perjanjian tapal batas landas kontingen, Malaysia justru memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Luar biasa, ya. Nah, jadi kemudian hal itu tentu saja menuai penolakan dari pemerintah Indonesia. Bukan hanya Indonesia, pelanggaran yang dilakukan Malaysia itu juga diprotes oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Pada tahun 1980, Indonesia pun dengan tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh negara Malaysia. Menurut berita Kompas 2023. Ini adalah gambar, ya. Gambar ini merupakan perbatasan atau wilayah sengketa antara Indonesia dan Malaysia, ya. Kemudian ini terlihat suatu gambar dari Dirjen Migas dan Area Eksplorasi. Jadi ini gambarnya. Kemudian ini gambar di atas merupakan gambar atau peta overlapping areal Ambalat yang disengketakan. Jadi gambar yang ada ini adalah gambar yang disengketakan. Oke, lanjut. Tujuan dari presentasi ini yaitu kita dapat menjelaskan suatu dasar hukum internasional dalam hukum UNCLOS 1982. Dapat juga menganalisis kasus dugaan negara terkait Sepedan dan Ligitan. Ya, jadi dua negara akan dianalisis terkait dugaan pelanggaran. Kemudian pembahasan penyelesaian antara dua negara. Dalam kasus ini sangat relevan untuk dibahas mengingat demi tercapainya kestabilan wilayah ASEAN di tengah ketegangan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu dan bagaimana solusi yang harus dilakukan. Nah, kemudian dasar teori hukum laut internasional. Ya.
Dalam aturan hukum laut modern yang diatur oleh organisasi yang diperoleh dari perjanjian atau hasil sidang umum PBB yang diberi nama UNCLOS 1982 ya, yang diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan berhak menarik garis pangkal lurus sehingga perairan keseluruhan menjadi perairan antara pulau sesuai pasal 46 sampai 45 UNCLOS. Dan dalam aturan ini Indonesia berhak atas wilayah perairan sejumlah atau sejauh 200 mil atas sumber daya alam sesuai pasal 56 sampai 57 UNCLOS, serta berhak untuk eksplorasi minyak gas sesuai dengan pasal 76 sampai 77 UNCLOS. Jadi Indonesia memperoleh hak penuh atas kedaulatan sesuai dengan piagam atau perjanjian UNCLOS ini. Ya. Nah, kemudian ini adalah gambar zona ekonomi eksklusif sekitar 200 mil dari bibir pantai. Ya. Jadi dari bibir pantai Indonesia jaraknya 200 mil, yang ini bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, nah, ini adalah gambar termasuk gambar zona maritim UNCLOS 1982. Ini adalah gambar denah terkait masalah perjanjian UNCLOS di tahun 1982. Kemudian lanjut lagi. Jadi dari sini masing-masing dari negara mengklaim atas wilayah ambalat. Dalam hal ini Indonesia dan Malaysia mengklaim ya mempunyai hak atas pulau-pulau di Indonesia. Indonesia mengklaim ambalat berdasarkan status archipelago serta perjanjian tahun 1969. Dan Malaysia tidak mencakup area timur sebatik, sedangkan Malaysia berdasarkan peta tahun 1979 kedekatannya dengan Sipadan Sibatik. Dalam kasus Pulau Ligitan Sibatik dalam Mahkamah Internasional tahun 2002 memenangkan Malaysia berdasarkan penguasaan efektif oleh Inggris, bukan teratat. Namun suatu keputusan itu tidak dapat menyelesaikan suatu batas maritim area sekitar sehingga ambalat tetap disublet atau diperdebatkan. Nah, lanjut, ini adalah peta perbatasan antara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ya, jadi dari peta ini didapat ada yang peta merah dari pink 5 Indonesia, kuning dan putih, dan hijau ini Brunei Darussalam sebelah sini ya. Oke, lebih lanjut lagi. Nah, solusi penyelesaian sengketa dua negara. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dan secara bersama-sama mengelola blok ambalat dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 27 Juni 2025. Ya, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia telah mencapai konsekuensi untuk menyelesaikan isu tersebut dan menjalani kerjasama di wilayah ambalat sambil menunggu penyelesaian hukum yang masih berjalan. Kami tetap sepakat untuk memenuhi kolaborasi ekonomi melalui kerangka pengembangan bersama, ujar Prabowo dalam konferensi pers bersama. Keduanya berkomitmen untuk berbagi sumber daya alam yang ditemukan di wilayah maritim yang disengketakan. Apapun sumber daya yang ditemukan di laut akan kami kelola dan manfaatkan bersama. Dalam majalah Tempo 2025. Ya. Di kesimpulan materi ini, sengketa ambalat menunjukkan efektivitas suatu hukum internasional UNCLOS dalam pengaturan hukum maritim. Meskipun belum ada batas final dari kedua negara, tetapi ada suatu iktikat baik demi perdamaian antara negara, pendekatan diplomatik, dan joint development. Saat ini adalah solusi pragmatis yang menghormati pasal 78-83 UNCLOS dan hal ini sejalan dengan Thailand, Malaysia, joint development di Teluk Thailand, sukses sebagai model profesional. Mudah-mudahan hal ini bisa mendamaikan antara Indonesia dan Malaysia yang sudah berlangsung dari tahun 1979. Demikian atas paparan yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal yang kurang, mohon dimaklumi.